hati-hati banget gitu, kamu tuh bakal bisa kena denda. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channelku of Florentina. Nah, seperti yang aku kemukakan kemarin waktu yang lalu, itu di videoku tentang pajak di Jerman, aku tuh mau juga cerita dan jelasin tentang 5 hal yang harus kamu perhatikan tentang pajak di Jerman sebagai YouTuber gitu. Karena sebagai YouTuber, nanti di kemudian hari, kalau seandainya memang kamu rutin gitu kan, uploadnya gitu, terus kamu rutin jadi YouTuber, maksudnya rutin dalam arti kata tuh kamu maintain terus channel kamu dan lain-lain, pada akhirnya kan kamu bakal monet juga tuh, atau monetisasi ya. Ya, biasanya tuh kalau misalnya anak-anak YouTuber pada bilang monet gitu kan, pada akhirnya monet juga. Nah, kalau seandainya kamu di Jerman, ini nih ada 5 hal penting yang harus kamu perhatikan, yang aku tanyain sama pak suamiku dari Texolut. Tetap pesan sponsor sedikit gitu kan. Dari Texolut, itu tuh kamu harus perhatikan tentang pajak di Jerman sebagai YouTuber. Ada apa aja sih? Yuk aku coba bahas. Semoga nggak jelimet ya. Hal yang pertama, yang penting, once kamu udah mau monet adalah jangan lupa untuk gewerbe anmelden. Kalau bahasa Indonesianya tuh apa ya? Pokoknya kamu harus mendaftarkan diri kamu itu sebagai perusahaan kecil di Jerman gitu. Jadi benar-benar harus register gitu. Jangan lupa kata kuncinya gewerbe anmelden. Nah, itu daftarnya di mana? Daftarnya itu di Stadthaus, di kota kamu gitu, di tempat kamu tinggal. Stadthaus itu apa ya? Ya kalau seandainya kamu tinggal di Jerman, kamu pasti dan kamu harus tahu Stadthaus itu sebenarnya apa gitu. Aku bingung juga kalau bahasa Indonesia apa dong? Kantor kecamatan, kantor kelurahan, kantor desa. Itulah pokoknya. Nah, biayanya berapa Guerbaan Muldung ini? Mendingan kamu cek di Stadthaus masing-masing karena tiap kota itu harganya berbeda-beda. Seperti itu. Terus, yang kedua, poin kedua, kalau seandainya kamu jadi YouTuber dan kamu udah monet, jangan lupa, ini pun juga berlaku ya, bahkan bukan cuma YouTuber, tapi kalau seandainya kamu itu pengusaha gitu kan, secara general di Jerman, jangan lupa semuanya itu, maksudnya semua biaya itu disimpan slip-slipnya. Termasuk kayak aku bilang, misalnya aku udah monet, itu tuh aku pas udah monet aku beli laptop baru karena mungkin udah capek ya kan dipakai dipakai untuk kerja gitu. Terus laptop baru. Yang kedua itu misalnya biaya-biaya seperti kamu bayar apartemen tiap bulan, terus kebetulan kamu punya ruang untuk kerja gitu, atau misalnya bahasa Jermannya Arbeitszimmer, itu tuh bisa lagi dipotong nanti di pajak kamu misalnya gitu, secara keseluruhan gitu kan. Jadi bukan pajak masalah pajak YouTuber, tapi pajak penghasilan kamu itu. Lalu misalnya ada juga biaya-biaya seperti biaya internet bulanan kamu, itu juga jangan lupa disimpan slip-slipnya. Terus sama gadget tadi aku juga udah bilang, seperti itu. Yang ketiga, once kamu udah monet, kamu itu sebenarnya sudah dihitung sebagai pengusaha. Kalau pengusaha mungkin kesannya kayak banyak duit banget gitu ya. Anggaplah misalnya kamu udah dihitung sebagai freelancer gitu. Jadi nggak dihitung dari berapa penghasilan kamu setahun sebagai YouTuber. Kalau seandainya cuma 50 euro pun setahun, itu tuh kamu udah wajib untuk bikin Steuererklärung atau laporan pajak. Nah, aku harus pesan sponsor nih sedikit. Kalau seandainya kamu bingung mau bikin laporan pajak di mana, gimana caranya biar aman, biar nggak salah, langsung ke pak suamiku aja ya di Texolut. Maaf ya iklan. Kayak gitu. Kontaknya pak suamiku di mana? Ada di kolom komentar, tinggal dicek aja. Poin keempat, ini aku agak rumit sih ya. Seandainya kamu misalnya mau nanya-nanya, bisa tulis di kolom komentar atau ke Instagramku, di follow dulu, terus habis itu kirim DM gitu kan. Soalnya kalau misalnya kamu nggak follow Instagramku, biasanya DM-nya tuh suka nggak kebaca kayak gitu, karena dianggap spam.
Jadi apa namanya, aku mau coba jelasin kalau seandainya jadi YouTuber, penghasilan kamu yang kayak aku bilang misalnya nggak nyampe 50 euro misalnya setahun pun, tapi tuh kamu udah dianggap klien gewerbel, which is udah wajib untuk bikin laporan pajak dan udah wajib untuk ngelaporin diri kamu di Stadhouse kalau kamu itu freelancer gitu kan. Jadi apa namanya, ini tuh kapan daftarnya, misalnya kamu bertanya-tanya seperti itu, daftarnya adalah kalau seandainya kamu udah lihat nih, wah aku bentar lagi mau monet gitu kan, nah itu tuh mendingan didaftarin, nggak peduli pendapatannya ada berapa, tapi ini tuh dihitung sejak kapan kamu tuh terima uang dari YouTube gitu, which is pas banget tag gitu kan, kamu ini udah monet gitu kan, itu tuh Gewerbeamt namanya. Itu tuh harus dikasih tahu gitu, kamu tuh udah mulai terima pendapatan dan kamu tuh udah harus register sebagai klien gewerbel, ya kayak gitu di Jerman seperti itu. Nah, bahayanya di mana? Bahayanya itu adalah kalau misalnya kamu tuh telat daftar. Biasanya sih si Gewerbeamt ini atau pemerintah Jerman nggak bakal ribet kayak timbang alah 2 bulan gitu atau 3 bulan, mereka kayak ya udahlah ya gitu kan. Tapi kalau seandainya at least kalau pikiranku gitu, kalau udah lama misalnya setahun 2 tahun kamu udah monet terus habis itu kamu belum daftar si Gewerbe ini, itu tuh hati-hati banget gitu, kamu tuh bakal bisa kena denda. Kena dendanya itu kayaknya aku juga udah sempet bilang gitu, kena dendanya itu bukan masalah kamu kena denda nggak bayar pajak, tapi karena kamu menyalahi aturan untuk tidak mendaftarkan diri kamu sebagai YouTuber yang berpenghasilan dari YouTube gitu kan. Dari YouTuber itu tuh tidak sesegera mungkin, kamu menyalahi peraturan itu dan kamu tuh bakal kena denda kayak gitu. Jadi bukan masalah laporan pajak, lebih ke apa namanya, registrasi diri kamu tadi. Poin kelima, kalau seandainya penghasilan kamu udah apa namanya, udah banyak banget sebagai YouTuber, maksudnya banyak banget dalam arti kata bahkan sebagai YouTuber atau menjadi YouTuber atau YouTube itu adalah sumber penghasilan utama kamu di Jerman gitu. Mungkin bisa jadi lebih-lebih dari kamu kerja sebagai I don't know karyawan gitu misalnya. Nah, itu kamu bahkan diwajibkan untuk punya asuransi kesehatan sendiri. Jadi jangan sampai lupa karena nanti itu bisa dapat hukuman juga. Entah dari perusahaan asuransi, toto ada datang aja surat gitu loh ke rumah kamu gitu. Jadi hati-hati ya. Sekian videoku tentang pajak sebagai YouTuber di Jerman. Semoga bermanfaat. Lagi-lagi aku mau mohon maaf kalau seandainya aku ngomongnya agak berantakan gitu. Jadi kayak kemana-mana. Soalnya kayak aku juga bingung sendiri. Pajak itu adalah topik yang rumit. Bahkan untuk suamiku sendiri sebagai steuerberater gitu kan. Di Taxolut itu tuh kayak dia tuh kalau untuk jelasin pajak khususnya ke klien internasional dia aja masih agak rumit gitu. Bahkan misalnya orang Jerman jelasin pajak ke Jerman pun juga, orang Jerman pun juga pusing gitu. Apalagi kayak aku yang bukan siapa-siapa. Jadi tujuanku di sini pure cuma buat ngebantu aja. Jadi supaya at least teman-teman YouTuber khususnya punya bayangan gitu apa yang harus kamu urus once seandainya YouTube kamu atau channel YouTube kamu tuh udah monet. Kayak gitu. Jangan lupa di like, di subscribe channelku, terus misalnya di share juga seandainya video ini ke teman-teman YouTuber kamu yang ada di Jerman gitu kan. Karena ini bakal bantu banget. Dan jangan lupa juga komen kalau seandainya kamu masih punya pertanyaan. Dan yang kayak aku bilang kamu boleh juga DM ke Instagram aku. Dan ya, sekian. Sekian video dari aku. Makasih sebelumnya buat yang udah nonton. Dan ya, sampai ketemu di videoku selanjutnya. Terima kasih. Dadah.